Oxford mencatat, tapi jalanan yang menciptakan. Bahasa tak lagi menunggu otoritas, ia terjadi begitu saja. Dalam meme, kolom komentar, grup chat WhatsApp, makna bermunculan, menyebar, lalu berubah sebelum sempat disahkan. Itulah dunia Urban Dictionary. Bukan kamus, namun arsip realitas yang terlalu cepat untuk ditulis secara formal. Dan hari ini, pertanyaannya bukanlah apa arti kata itu, namun siapa yang lebih dulu membuat kata-kata itu terasa lebih relevan. Hai, saya Asraf, dan selamat datang kembali di channel saya. Tapi sebelum lanjut, kalian klik subscribe biar kalian gak ketinggalan update video selanjutnya. Oke kalau gitu, vamos! Urban Dictionary bukanlah karya akademik. Ia lahir bukan di dalam ruang kelas, tapi di pojok warnet, kamar kos, hingga forum daring. Sejak 1999, situs ini telah menjadi wadah di mana bahasa tidak disaring. Siapapun bisa memberi arti, tanpa editor, tanpa sensor, dan tanpa izin. Aaron Peckham menciptakannya karena frustasi kepada kamus-kamus formal yang terasa terlalu steril. Dari sana, kamus ini berkembang bukan karena akurasi linguistik, That's not precisely accurate. tapi karena kemampuannya menangkap emosi, ironi, dan absurditas zaman digital. Kamus ini tidak menyimpan aturan bahasa, tapi jejak cara internet mengekspresikan dirinya. Urban Dictionary bukanlah hasil kurasi ilmiah, namun spontanitas publik yang menolak untuk dibatasi. Yang menggerakkannya hanyalah user, koneksi internet, dan satu mekanisme inti, yaitu voting. Satu orang menulis, ribuan orang menilai, dan kata-kata yang bertahan bukanlah yang paling benar, tapi yang dirasa paling tepat, paling pedas, hingga paling lucu. Ini bukan sistem bahasa formal, ini adalah suatu sistem budaya, di mana jika kau pernah merasa, kau berhak untuk berbicara. Kamus ini adalah suatu bentuk ekstrim dari deskriptivisme, di mana bahasa tak dibakukan, namun dilepaskan. Tak ada pagar, tak ada otoritas, dan yang menentukan arti adalah reaksi massa. Jadi jika kalian berpikir bahwa kamus adalah salah satu jendela dunia, maka kamus ini bukanlah jendela yang menengok keluar. Kamus ini adalah mikrofon yang merekam isi pikiran manusia. Jadi kamus ini bukanlah berisi bahasa-bahasa yang benar, namun berisi bahasa-bahasa yang hidup dan memiliki rasa, bahkan liar. Bahasa selalu selangkah lebih cepat dari aturan saat satu generasi baru mengalami cinta, pertemanan, hingga krisis identitas. Mereka tidak menunggu izin institusi, mereka menciptakan kata, bukan dari teori, namun dari pengalaman hidup. Dan Urban Dictionary lahir dari kebutuhan itu. Ia mencatat istilah seperti situationship, ghosting, delulu, girlmate, dan masih banyak lagi. Disinilah bahasa tak cuma punya arti, ia merekam trauma, identitas, dan bentuk resistensi. Tak seperti kamus formal yang menunggu bertahun-tahun untuk mengakui satu kata. Urban Dictionary hanya membutuhkan satu malam dan ratusan voting. Cepat, relevan, dan kasar. Bahasa yang hidup butuh kecepatan, dan Urban Dictionary memberikannya. Tapi kecepatan itu datang dengan harga, hilangnya akurasi, kedalaman, bahkan etika. Urban Dictionary tidak datang dengan netral dan tidak pernah berniat untuk menjadi ramah. Setiap definisinya membawa bias dari sudut pandang laki-laki, budaya internet, atau mungkin komunitas tertentu. Istilah seperti Karen misalnya, muncul dalam beberapa versi yang sinis, bahkan misoginis. Ini bukan catat teknis, ini adalah konsekuensi dari sistem terbuka tanpa adanya kontrol sosial. Dan kamus ini mencerminkan bahasa sebagaimana adanya, kasar, ofensif, dan kadang brutal. Di era sekarang yang penuh dengan pencitraan, kamus ini hadir sebagai sebuah cermin retak yang justru terasa jujur. Namun, saat engagement lebih dihargai daripada moderasi, makna mulai bergeser. Banyak entry tak lagi menjelaskan, namun menghina, bahkan mendistorsi arti dari setiap kata. Ketika sebuah opini mentah diviralkan sebagai sebuah definisi, bahasa mulai kehilangan fungsinya. Berkomunikasi berubah menjadi senjata. Kamus ini digunakan bukan karena presisi, namun karena menyimpan sesuatu yang tak dimiliki oleh kamus lain. Konstruksi budaya, perspektif generasi, dan dinamika zaman. Ia merekam bagaimana bahasa lahir bukan dari ruang kelas, namun dari ruang-ruang obrolan, jokes, perasaan yang tak terdefinisi, dan keinginan manusia untuk dimengerti dengan caranya sendiri. Kamus ini tidak selalu benar, tapi seringkali dirasa tepat, karena yang ditawarkannya bukanlah keakuratan linguistik, namun resonansi emosional. Sebagai perbandingan, jika Oxford adalah museum kata, maka Urban Dictionary adalah pasar malamnya. Yang satu menjaga sejarah dengan hati-hati, yang satunya lagi merayakan kekacauan dengan lampu terang dan suara bising. Yang satu memberikan ketenangan, yang lain memberikan kejujuran yang terasa mentah. Tapi anehnya, kita membutuhkan keduanya. Di balik kata-kata yang tampak remeh,
tersimpan dunia yang tak pernah diajarkan, tentang luka yang diplesetkan, cinta yang dijadikan lelucon, dan identitas yang didefinisikan ulang oleh orang-orang biasa. Urban Dictionary tidak menyempurnakan bahasa. Ia tidak memberi aturan, tidak menjanjikan kebenaran, tapi justru disitulah kekuatannya. Ia memperlihatkan bahwa hari ini bahasa bukan lagi milik lembaga, bukan milik pakar, bukan milik kamus. Bahasa adalah milik siapa saja yang pernah merasa, milik algoritma, milik komentar sosial media, milik siapa yang paling cepat dan paling jujur dalam menuliskan perasaannya. Dan mungkin itulah satu-satunya alasan kenapa kita tetap membacanya, bukan untuk mencari arti, tapi untuk merasa dimengerti. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini. Kalau kalian suka dengan video ini, atau bahkan kalian mendapatkan perspektif baru setelah menonton video ini, kalian boleh banget buat dukung channel ini dengan cara like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi update video selanjutnya. Oke kalau gitu, saya Asraf, sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.